Hai dear, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Luxuries Mom. Di sini adalah tempat aku membagikan hal-hal menarik seputar luxury item dan mereviewnya, juga membagikan hal-hal menarik seputar lifestyle. Jadi agar channel ini bisa tetap berkembang dan aku bisa membagikan hal-hal menarik untuk kalian semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jadi setiap aku upload video baru kalian gak ketinggalan. So tanpa basa-basi lagi, keep watching and enjoy this video. Di video kali ini aku akan membahas tas dari brand Givenchy, namanya adalah Givenchy Antigona. Seperti kalian tahu, yang Antigona ini merupakan ikon dari brand Givenchy. Si Antigona ini punya beberapa ukuran ya, ada yang mini, ada yang small, dan juga ada yang medium. Nah, yang aku punya ini adalah yang ukurannya small. Ukuran smallnya ini sebenarnya kalau diibaratkan brand lain itu sebenarnya ukuran mediumnya ya. Tapi kalau di Antigona mereka menyebutnya ukuran ini adalah small, yang mini dan yang medium lebih besar daripada ini. Nah, kalau yang small ini ukurannya itu lebar tasnya itu 33 cm dengan tinggi sekitar 23 cm, dan lebar tasnya ini kedalaman tasnya, jadi sisi bagian sampingnya ini itu dia punya lebar 15 cm. Jadi sebenarnya untuk ukuran tas small ini cukup besar dan cukup berat. Di sini nanti aku akan bahas apa sih yang jadi pro dan kontra dari tas Givenchy Antigona ini. Nah, yang aku akan bahas pertama kali adalah pro-nya dulu ya. Kenapa aku pilih tas Givenchy Antigona ini menjadi salah satu koleksi tas-tas aku. Kalau dilihat, bentuknya memang cukup klasik. Bahkan yang Givenchy Antigona ini sudah menginjak usia 10 tahun produksinya. Kalau yang aku punya ini keluaran tahun 2016 dan sampai hari ini masih diproduksi terus untuk yang Givenchy Antigona. Tapi memang untuk merayakan 10 tahun ya, satu dekadenya si Givenchy Antigona ini, mereka keluarkan Givenchy model terbaru, yang Antigona terbaru, yaitu yang soft. Aku juga sempat tertarik, tapi mungkin nanti akan aku pelajari dulu gimana sih tas yang soft Antigona itu. Nah, kalau yang ukuran small ini, strapnya dia nggak bisa di sling. Jadi dia punya strap ini cukup pendek, as a shoulder bag aja kalau mau dipakai, atau malah dipakai as a top handle aja seperti ini. Kalau yang mini dia bisa di sling karena ukurannya lebih kecil. Karena memang kalau untuk ukuran ini dijadikan sling bag ya kurang pantas ya, karena ini tasnya cukup kelihatan besar, cukup kelihatan bulky ya, gemuk gitu tas ini. Dan memang paling pantas sih kalau nggak dipakai as a top handle ya dipakai as a shoulder bag aja tas ini. Muatannya jangan ditanya, dengan ukuran sebesar ini pasti semua barang yang kamu mau bawa itu bisa masuk ke sini. Cuman ya karena semua bisa masuk, hati-hati, jadi berat banget kan tas. Biasanya semakin banyak yang kita bawa udah pasti tas akan terasa semakin berat ya. Nah, yang aku punya ini warnanya hitam. Dia punya banyak warna sebenarnya, cukup banyak warna, tapi yang aku pilih adalah hitam. Dan dia punya dua jenis kulit. Yang satu adalah yang smooth leather, yang satu adalah green leather. Hanya saja kamu perlu tahu ya bahwa smooth letternya si Givenchy Antigona ini dia itu bahannya itu ya smooth ya, tidak bertekstur, mengkilap, tapi justru nggak gampang gores, lebih kokoh, lebih berstruktur dibanding yang green leather. Green leather ini seperti ini ya, kulitnya tuh kayak punya tekstur gitu ya, seperti kayak kulit jeruk ini green leather. Justru dia walaupun memang nggak gampang gores juga, dua-duanya jenis kulit dari Givenchy Antigona itu memang tidak gampang gores, tapi ini justru agak sedikit lebih lembut. Jadi dalam penyimpanannya pun kamu harus isi biar dia lebih kokoh, walaupun dia tasnya kelihatan sudah kokoh, tapi dia nggak sekokoh yang jenisnya smooth leather sebenarnya. Dan banyak orang sebenarnya lebih suka smooth leather karena bentuknya itu bisa lebih terjaga dibanding yang green leather. Cuman aku sendiri lebih suka yang green leather. Kenapa? Karena kalau smooth itu karena dia mengkilap ya bahannya, jadi aku tuh khawatir kalau aku pakai terus tanganku mungkin agak sedikit kena minyak. Kalau dipegang-pegang tuh jadi kayak kelihatan banget gitu. Jadi aku kan males gitu ya ngelihatnya, makanya aku pilih yang si green leather walaupun memang dia nggak sekokoh yang smooth leather. Kalau dilihat dia simple aja. Givenchy ini tas yang paling simple ya, yang Antigona ini dia bentuknya seperti ini aja tuh, bentuknya tuh kayak prisma atau apa gitu.
Terus ada logo Givenchy Antigonanya. Di sini Givenchy seperti ini ya, kayak segitiga terbalik seperti ini. Belakangnya polos, nggak ada kantung, nggak ada apa-apa. Dan bawahnya juga dia nggak punya fit dari metal, jadi dia punya kayak bantalan dari kulit juga, dua gini. Tapi dia nggak ada metalnya, nggak ada besi atau yang ini ya, kakinya yang seperti tas-tas biasa gitu. Dan kalau untuk muatannya udah pasti banyak, bentuknya juga udah pasti sangat klasik. Kalau orang dengar kata Givenchy, mereka pasti akan ingatnya sih Antigona ini gitu. Jadi ikonik banget tas model Antigona ini. Jadi aku suka karena bentuknya selain klasik tapi juga kelihatan kayak edgy gitu ya. Ya unik aja sih menurut aku, makanya aku suka. Nah, dia punya zippernya besar. Ini ciri khasnya si Antigona, dia punya zippernya cukup besar. Kalau yang small itu karena zippernya cukup besar ya, mungkin masukin barang atau keluar masuk barang akan agak sedikit mengganggu di tangan kamu karena kan dia kecil. Kalau yang small ya enggak, karena cukup lebar nih. Dalamnya ya hitam seperti ini. Dia ada dua slip pocket di sini. Agak sulit melihatnya karena kan hitam ya tuh. Kalau kalian lihat ada dua slip pocket di sini yang agak besar dan kecil, dan ada satu zipper pocket resleting, dan di sininya tuh ada letter yang ada tulisan Givenchy-nya nih kayak gini. Dan di sini kamu bisa lihat nanti ada kodenya dan sebagainya. Ini ada Givenchy Antigonanya. Zippernya ini yang khas juga ya, karena memang zippernya itu yang besar tapi smooth. Jadi kalau buka tutupnya besar dan smooth gini. Menurut aku agak ribet karena dia cukup besar ukurannya. Nah, simple, klasik, edgy, dan muatannya cukup banyak. Ini sih yang salah satu hal yang ngebuat aku jadi suka sama tas Givenchy Antigona ini. Dan setelah ini kita akan bahas ya kontranya dari tas Givenchy Antigona ini. Bagaimana pro-nya dari tas Givenchy Antigona, dia pasti punya kontranya karena menurut aku nggak ada tas yang sempurna ya. Nah, kalau kontranya dari tas Givenchy Antigona ini, untuk yang ukurannya small ini, yang pertama semua orang mengeluhkan soal beratnya. Menurut aku memang tas ini dalam keadaan kosong itu cukup terasa ya beratnya. Mungkin karena ukurannya yang besar, bentuknya yang tebel seperti ini ya, gemuk seperti ini, dan bahannya yang full leather, menyebabkan dia punya berat yang cukup terasa. Kalau aku rasa-rasa sih mungkin ya beratnya itu mungkin sekitar 700 gram gitu. Tapi yang nggak nyampe 1 kilo juga gitu kan. Karena banyak juga tas-tas yang beratnya itu sekitar 1 kilo, 1,5 kilo gitu kan. Jadi kalau yang ini cukup terasa. Mungkin normalnya tas-tas yang ringan itu kan di bawah 500 gram. Tapi ini kalau aku rasa sih mungkin ya sekitar 750 gram lah gitu. Kan aku juga nggak timbang ya. Tapi aku kira-kira seperti itulah beratnya. Selain dari tas ini yang cukup berat, dia juga talinya nggak bisa dijadiin sling bag. Yang concern di aku ya, jadi perhatian aku banget itu adalah strapnya ini. Cara memasang dan melepas strapnya si Givenchy Antigona ini, kalau kalian tahu adalah dia punya kaitan seperti ini nih, yang yang terputus ya, yang terputus, metalnya ini terputus, dan di bagian tas yang terpasang permanen di tasnya ini, dia juga punya bagian yang besi yang terputus. Jadi kamu harus nyocokin gitu. Jadi harus pas ketemu untuk memasang dan melepasnya gitu. Jadi harus pas ketemu gini. Ini kan agak ribet. Jadi pokoknya harus pas gini. Kalau sudah tuh dia akan terbuka. Nah, karena cara memasang dan melepas strapnya itu modelnya seperti ini, jadi dia harus kaitannya itu harus ketemu ya. Kalau kamu lihat nih, harus ketemu. Kadang-kadang ketika sedang dipakai, strapnya itu bisa lepas gitu. Jadi strap itu bisa lepas sendiri ya. Jadi mungkin ketika dipakai dia bergeser-bergeser. Jadi dia nih, ini kan gini, dia harus ketemu seperti ini ya. Nah ketika dipakai mungkin geser-geser dan akhirnya dia pas bisa lepas sendiri gitu. Bisa tahu-tahu lepas sendiri gitu. Nah itu, dan dia punya strap yang ininya tuh besi yang agak runcing ya ini sebenarnya.
Aku nggak ngerti ini kenapa dia buat strap seperti ini, dan ini juga kalau kena di lengan ya cukup nggak enak gitu ya, cukup mengganggu walaupun jarang, tapi ya mungkin aja kan bisa suatu kali kita jadi tersenggol si strap yang bagian ujungnya, besinya ini yang cukup runcing ini. Selain berat dan masalah strapnya sih yang jadi kontranya dari tas Givenchy ini, aku sendiri sih nggak terlalu ngerasain kontra apapun lagi ya, tapi memang kalau mau dicari kontranya Givenchy ini hanya masalah di berat tas dan strapnya aja, model strapnya aja. Sejauh ini sih itu yang agak sedikit mengganggu aku ya untuk si Givenchy Antigona ini, tapi yang lain-lainnya sih nggak ada masalah. Jadi memang tas pada umumnya aja gitu. Jadi balik lagi ya, kalau kamu lagi cari Givenchy Antigona untuk kamu pertimbangkan menjadi tas kamu, menjadi salah satu koleksi kamu, mungkin kamu bisa pertimbangkan pro dan kontra yang aku sampaikan tadi tentang si Givenchy Antigona. Itu aja video yang aku bagikan hari ini tentang tas Givenchy Antigona. Semoga yang aku sampaikan bisa menghibur dan sedikit banyak bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan di share di sosial media yang kalian punya. So keep healthy and see you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.